Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar yang akan dipelajari, kurikulum nasional 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. 4.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Kurikulum khas Darut Tauhid, Pilar Marifatullah 3.9 menganalisis profil santri DT, karakter baku, baik dan kuat, ikhlas, jujur, tawaduk, dan berani, disiplin, tangguh. 4.9 mendemonstrasikan profil santri DT, karakter baku, baik, ikhlas, jujur, tawaduk, dan berani, disiplin, tangguh. Pilar leadership 3.13 mengetahui dan menerapkan ciri-ciri orang yang kreatif dan inovatif. 4.13 membuat karya, gagasan, ide, produk dengan kreatif dan inovatif. Indikator pencapaian kompetensi. Pengetahuan, peserta didik dapat mengonsepkan nilai maksimum dan minimum yang berkaitan dengan program linear 2 variabel secara disiplin, kreatif, dan inovatif. Keterampilan, menyelesaikan masalah nilai maksimum dan minimum yang berkaitan dengan program linear 2 variabel secara disiplin, kreatif, dan inovatif. Kita masuk ke submateri bagian dari program linear, yaitu selanjutnya nilai optimum fungsi. Konsep program linear biasanya digunakan dalam bisnis dan ekonomi. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel SPTL-DEFI. SPTL-DEFI merupakan materi prasyarat yang harus dipahami sebelum lanjut kepada nilai optimum fungsi. Pertemuan hari ini Ibu akan membahas nilai optimum fungsi, bagian dari program linear. Disimak dengan baik ya. Nilai optimum fungsi. Program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum, maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif, fungsi tujuan atau fungsi sasaran dengan kendala-kendala tertentu. Umumnya, fungsi objektif berupa fungsi linear dan kendala berupa fungsi pertidaksamaan linear. Fungsi objektif adalah suatu fungsi yang ditentukan nilai optimumnya, simbol yang dipakai f dalam kurung x, y atau z. Contohnya f dalam kurung x, y sama dengan 30x ditambah 50y atau z sama dengan 30x ditambah 50y. Yang kedua, fungsi kendala. Fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Contoh, 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12, x kurang y kurang dari sama dengan 3, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok. Ini sering digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear, yaitu mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok sebagai berikut. Ada 4 langkah. Yang A, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. B, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. C, substitusikan setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. D, berdasarkan hasil pada langkah C, tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Kita masuk ke contoh. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif Z sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang sama dengan 10, 3x ditambah y kurang sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, di mana x, y anggota bilangan real. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, kemudian tentukan titik
potong garis X tambah 2Y kurang sama dengan 0 dan 3X ditambah Y kurang sama dengan 15. Kita cari titik potong persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10. Misalkan X sama dengan 0, substitusikan ke persamaan sehingga didapatlah nilai Y 5. Kemudian misalkan Y sama dengan 0, substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan, ganti nilai Y-nya dengan 0, didapatlah nilai X sama dengan 10. Titik koordinat 0,5 dan 10,0 didapat dari persamaan garis yang pertama. Kemudian B yang kedua, persamaan garis yang kedua 3X ditambah Y sama dengan 15. Misalkan X sama dengan 0, substitusikan ke 3X ditambah Y sama dengan 15. 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 15. 0 ditambah Y sama dengan 15. Y sama dengan 15. Jadi didapat titik koordinatnya 0,15 ya. Itu salah tulisan tadi ya. Harusnya 0,15. Selanjutnya misalkan Y sama dengan 0, substitusikan ke 3X ditambah Y sama dengan 15. 3X ditambah 0 sama dengan 15, sehingga didapat X sama dengan 5. Jadi didapat titik 5,0. Nah, pada persamaan garis yang pertama tadi, X ditambah 2Y sama dengan 10, kita dapatkan titik koordinat X, Y 0,5, 10,0. Kita substitusikan, kita masukkan, kita bikin garisnya, kita gambar di bidang kartesius, masukkan titik koordinatnya 0,5 sama 10,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik koordinat tersebut dengan sebuah garis. Selanjutnya persamaan garis yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita dapatkan titik potongnya adalah 0,15 sama 5,0 titik koordinatnya. Selanjutnya kita hubungkan dua titik koordinat tersebut 0,15 dan 5,0 di bidang kartesius dengan sebuah garis. Langkah kedua, mengambil sembarang titik uji, misalnya titik 0,0 yang kita ambil, untuk disubstitusikan ke dalam pertidaksamaan. Yang pertidaksamaan pertama, X ditambah 2Y kurang sama dengan 10. Ganti nilai X dan Y-nya dengan 0, sehingga diperolehlah 0 kurang sama dengan 10. Dan ini nilainya benar. Sehingga pertidaksamaan garis yang diarsir adalah ke daerah bawah atau mendekati titik 0. Kemudian pertidaksamaan garis kedua, 3X ditambah Y kurang sama dengan 15. Ganti nilai X dan Y-nya dengan 0, sehingga diperoleh 0 kurang sama dengan 15, dan ini benar. Sehingga daerah yang diarsir adalah daerah yang mendekati titik 0. Langkah yang ketiga, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita arsir pertidaksamaan garis yang pertama, yang warna kuning, daerahnya adalah ke bawah. Kemudian pertidaksamaan garis kedua juga ke bawah mendekati 0, sehingga didapatlah irisan di antara kedua garis tersebut. Kemudian karena syaratnya X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, berarti itu adalah daerah sumbu X positif dan Y positif, sehingga diperolehlah daerah himpunan penyelesaian. Langkah selanjutnya B, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Nah, kita perhatikan daerah di sekitar DHP, daerah himpunan penyelesaian, dan itu merupakan titik-titik pojoknya. Yang pertama, titik pojok 0,0. Kemudian yang kedua, titik pojok 5,0. Kemudian ketiga, titik pojoknya adalah X, Y karena belum diketahui nilainya. Kemudian yang keempat, titik pojoknya 0,5. Titik ketiga X, Y dapat dicari dengan cara eliminasi dan substitusi persamaan. X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah Y sama dengan 15. X ditambah 2Y sama dengan 10, 3X ditambah Y sama dengan 15. Kedua, persamaan garis ini kita eliminasi dengan
menyamakan dulu salah satu variabelnya. Yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1, sehingga diperolehlah hasilnya 3x ditambah 6y sama dengan 30, 3x ditambah y sama dengan 15, kemudian kita kurangkan, diperoleh hasilnya 6y dikurang y sama dengan 5y, 30 kurang 15 sama dengan 15, sehingga diperoleh y sama dengan 15 per 3, hasilnya adalah y sama dengan 3. Kemudian substitusikan nilai y sama dengan 3 ke x ditambah 2y sama dengan 10 untuk mendapatkan nilai x, sehingga diperolehlah hasilnya x sama dengan 4. Sehingga titik pojok yang ketiga kita peroleh adalah 4,3. Langkah selanjutnya C. Substitusikan setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Titik pojok kita substitusikan ke fungsi objektif 50x ditambah 40y. Yang pertama, titik pojok 0,0 disubstitusikan nilai x-nya ganti 0, y ganti 0, diperoleh hasilnya 0. Titik pojok yang kedua, 5,0, diganti nilai x dan y-nya sehingga diperoleh 250. Kemudian titik pojok yang ketiga, 4,3, ganti nilai x-nya, diperoleh hasilnya 320. Kemudian yang keempat, 0,5, dan diperoleh hasilnya 200. Langkah selanjutnya, berdasarkan pada langkah C, tetapkan nilai maksimum dan minimumnya. Jadi, nilai maksimum adalah 320 untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, sedangkan nilai minimum adalah 0 untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Demikianlah penjelasan materi nilai optimum fungsi pada pertemuan hari ini. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga penjelasan materi tadi dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.